Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruji Hasni, CGP Angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Sangatta Utara. Di sini saya akan melakukan praktik coaching dengan saya sebagai coach dan Gunadi sebagai coachee. Pak Gunadi adalah seorang guru SMA. Beliau mengalami suatu permasalahan, yaitu mengenai salah satu muridnya. Murid ini setiap jam pelajaran dan saat proses belajar mengajar selalu mencoba menarik perhatian dengan cara mengganggu temannya. Bahkan beberapa guru juga mengeluhkan murid tersebut, sehingga pada saat guru sedang menjelaskan suatu materi di depan kelas, murid ini suka sekali mengganggu fokus guru yang bersangkutan. Inilah percakapan praktik coaching antara Ruji Hasni, saya sebagai coach, dan Pak Gunadi sebagai coachee. Assalamualaikum Pak Gun, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Bu. Tapi itu kok habis dari kelas kok mukanya kayak kesel gitu toh Pak? Ada apa Pak? Biasa Bu, yang tiap hari bikin masalah yang sempat saya ceritakan tempo hari itu Bu, tentang anak. Oh, si Ahmad itu. Iya. Walah, terus Ahmad yang kemarin. Maunya Bapak itu, harapan Bapak dari anak itu tuh maunya gimana sih? Bapak tuh pengennya gimana gitu anak itu? Bingung sebenarnya Bu, saya tuh karena sudah berkali-kali saya coba kan. Saya coba untuk melakukan semacam motivasi, kemudian tak usahakan untuk pakai cara ini, cara itu, tapi tetap saja anaknya tetap inginnya itu ya mengganggu temannya, kemudian seiling cetak-cetuk begitu. Jadi saya masih belum ada belum ada pemecahan Bu, masih bingung. Jadi sebenarnya masalahnya anak tersebut itu apa toh Pak yang Bapak hadapi itu? Jadi yang saya hadapi itu anaknya sering mengganggu teman, kemudian ngomong kadang-kadang tidak sesuai dengan tema yang kita bicarakan pada saat itu. Jadi pelajarannya tentang fisika, tapi dia malah ngomong yang lain. Jadi intinya kurang fokus lah anak itu. Fokus di dalam pelajaran itu kurang. Oh, anaknya suka nggak fokus, ganggu temannya, begitu Pak ya? Iya. Tiba-tiba Bapak juga terganggu. Iya. Iya. Kita kadang sebagai guru gitu juga Pak. Kalau ada anak yang model seperti itu, kemungkinan apa sih yang bisa Bapak lakukan gitu agar anak ini tuh tidak mengganggu fokus Bapak saat mengajar, atau tidak mengganggu anak-anak lain, murid-murid lain? Apa mungkin Bapak apa yang sudah Bapak lakukan? Jadi yang sudah saya lakukan itu kemarin sebenarnya ada banyak, tapi yang paling terlihat ada perubahan pada anak itu pas saya mulai memutar video Bu. Jadi kalau pembelajaran saya kadang-kadang kan memutar video, kemudian ada ice breaking, itu ada agak sedikit membuat dampak dia fokus gitu. Kadang-kadang saya kan menggunakan teknik yang kemarin dapat itu, teknik stop, tapi tetap ikut. Tapi kalau saya menggunakan video atau ice breaking, ada sedikit perubahan itu Bu, anak itu. Oh iya. Jadi anak ini sepertinya ya Pak, sudah pernah mencoba melakukan diferensiasi pembelajaran. Mungkin anak ini tuh ke video gitu Pak ya? Iya, kayaknya ke video kayaknya. Atau memang sukanya ke situ gitu. Jadi ada, kira-kira kalau Bapak menggunakan video saat untuk mengalihkan anak tersebut lah supaya fokus lah sedikit gitu, ada hambatan nggak? Terdengar semua ini Pak. Ada hambatan atau gangguan gitu selama menggunakan teknik video itu? Ya selama ini lancar Bu
untuk saya kadang-kadang malah lebih banyak ice breaking atau memutar video-video motivasi. Ya tujuannya supaya anak itu tidak fokus dengan pemikirannya, tapi fokus dengan pelajaran. Kemudian pemikiran spontan dia yang ingin mengganggu teman, sebenarnya mungkin tidak mengganggu teman sih, karena dia mungkin ada kebutuhan khususnya dia yang memang itu karena kebutuhan di rumahnya nggak terpenuhi, makanya dia melampiaskannya ke sekolah, mungkin seperti itu. Bisa jadi tuh Pak ya. Iya, itu. Langkah apa lagi Pak kira-kira yang bisa Bapak lakukan gitu? Saya menghadapi masalah ini. Iya. Selain langkah-langkah tadi Bu, yang saya membuat ice breaking, kemudian menyampaikan video-video motivasi. Kadang saya punya keinginan tapi belum terkesampaian, ingin mengajak guru PP atau mungkin teman mungkin yang lebih senior gitu loh. Barangkali karena dengan saya agak berani atau mungkin saya dianggap kurang berwibawa, mungkin ya. Jadi makanya saya mau melakukan itu tapi belum kesampaian gitu. Ya. Bapak yakin nggak kira-kira dengan mengajak guru BK atau guru lain yang mungkin lebih disegani sama dia, mungkin Bapak yakin nggak yang akan Bapak lakukan itu nanti tuh akan berhasil? Ya kira-kira hampir mencapai 70% lah Bu, karena biasanya kalau pengalaman saya yang dulu waktu sebelum di sini di kelas itu kan, kalau saya ada masalah, kadang-kadang kolaborasi dengan teman, kemudian mencoba saya sampaikan anak ini itu sukanya begini, coba dengan cara Bapak cara penanganan seperti apa, tolong untuk memberikan motivasi atau sekedar gambaran peringatan sentilan-sentilan kecil kepada anak itu gimana gitu. Saya kayaknya yakin, karena yang saya ajak ini selain guru senior juga nanti mungkin kalau saya tidak berhasil, saya menggunakan teknik menghadap kepala sekolah gitu. Mungkin karena beliau pimpinan di sekolah, mungkin anak itu akan sedikit punya kesadaran untuk untuk bukan takut ya, untuk merubah perilakunya itu begitu. Oh iya. Kalau misalnya nanti sudah bekerja sama dengan guru lain, dengan kepala sekolah, bagaimana Bapak mengetahui itu? Kira-kira, kayaknya ini udah berhasil nih, berapa persen gitu. Bagaimana mengetahuinya itu Pak? Apakah dengan anak ini sudah berubahkah, atau ternyata nggak berhasil? Tapi kalau melihat kondisi anak, saya bisa meyakini keberhasilannya. Karena selama ini yang saya coba kan baru dengan saya dan pribadi. Ini saya belum melibatkan orang lain. Karena bagaimanapun senakal-nakalnya anak atau sebenarnya anak, kalau guru lain yang mendekati atau mungkin bahkan pimpinan sekolah, itu akan bisa bisa selesai lah gitu. Saat ini kan saya baru menggunakan teknik sendiri, bukan dengan orang lain. Gitu. Jadi apa komitmen Bapak terhadap strategi yang akan Bapak lakukan ini? Yang pertama, saya akan mencoba, seandainya sekali itu belum berhasil dengan guru yang satu, saya akan coba dengan guru yang lain. Jika belum berhasil pula, saya akan coba lagi dengan guru yang lain. Intinya gimana caranya supaya kelas saya itu bisa kondusif, kemudian anak itu minimal bisa berubah dari yang semalam misalnya sudah mencapai 80 kenakalannya, itu bisa menurun lah, paling tidak mencapai 40 atau 50 begitu. Wah, luar biasa Bapak. Semangat ya untuk bagaimana membuat anak ini membuat anak ini ya paling tidak berubah sesuai dengan ya minatnya, paling tidak begitu ya Pak ya. Selain tadi Pak ada dari guru satu ke guru yang lain, kepala sekolah, ada siapa lagi yang mungkin mau Bapak libatkan untuk membantu Bapak? Mungkin saya nanti kalau memang sudah mentok sampai kepala sekolah, saya akan berusaha manggil orang tuanya. Jadi orang tuanya mau saya libatkan agar paling tidak
mengetahui seperti apa sih keadaan anak di sekolah supaya tidak terjadi miss nantinya kan kalau kita agak sedikit keras atau mungkin kita memberikan motivasinya agak sedikit menyinggung dia, orang tua tidak tidak marah atau mungkin menyalahkan kita sebagai pendidik, karena bagaimanapun yang namanya orang tua apabila tidak tahu dengan kondisi anak di sekolah itu riskan. Makanya kayaknya serangan situ saya nanti apabila menghadirkan orang tua ke sekolah, begitu Bu. Oh iya, berarti intinya itu Bapak sudah mengetahui lah solusinya nanti harus bagaimana menghadapi anak ini. Ya mudah-mudahan ya Pak, baiklah Pak, mudah-mudahan dengan rencana dan strategi yang akan Bapak buat atau Bapak lakukan nanti ke depannya bisa membantu dan menghadapi anak ini. Masalahnya mungkin dari guru lain juga memerlukan gitu ya Pak ya, memerlukan strategi ini, memerlukan rencana ini. Semangat Pak untuk menghadapi anak ini ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bu Ruci yang sudah membantu, paling tidak saya sedikit terbantu dengan masalah yang saya hadapi ini. Terima kasih Bu Ruci. Iya, sama-sama Pak, semangat.